Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe dulu ya teman-teman, agar aku lebih semangat uploadnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bab 37. Rea menuangkan nasi goreng pada 2 piring yang dia siapkan di atas meja. Rea sudah siap membawa nasi goreng itu ke ruang makan, di mana di sana Kenzo sudah menunggunya. Tentu Rea kasihan melihat Kenzo yang seperti itu. Biasanya pria itu selalu disiplin waktu, apalagi untuk makan. Kenzo sudah mengatur waktunya sedemikian rupa agar terlatih untuk disiplin dalam bekerja maupun yang lainnya. Rea melihat Kenzo yang tengah melamun, sepertinya memang pria itu benar-benar sedang ada masalah, sehingga membuatnya seperti ini. Silakan tuan, nasi gorengnya masih panas, pasti enak kalau dimakan panas-panas gini. Rea meletakkan piringnya dan mengambil sendok Kenzo. Kenzo mengamati Rea yang tengah menyendok nasi goreng dan meniupnya 3 kali, kemudian disodorkan padanya. Kenzo menerima suapan Rea dan langsung mengunyahnya. Memang masih panas, sampai membuat Kenzo megap-megap, tapi sensasinya memang bisa bikin lahap. Rea tertawa kecil melihat Kenzo yang seperti itu. Tangannya mengibas-ngibas dan belum habis sempurna makanannya, Rea sudah menyuap lagi nasi gorengnya. Pelan-pelan Rea, gimana mau menikmati makanan kalau disuapi terus? Gerutu Kenzo. Hehehe. Iya tuan. Maaf, jawab Rea tanpa rasa bersalah sama sekali. Akhirnya nasi goreng Kenzo sudah habis. Kini tinggal nasi goreng milik Rea yang masih tersisa separoh. Tuan, ada apa sebenarnya? Tidak biasanya tuan galau seperti ini, tanya Rea setelah mengumpulkan keberanian. Mungkin saja dia bisa sedikit meringankan beban Kenzo yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Kenzo sedikit kaget ketika Rea menanyakan hal itu. Apa kentara sekali kalau dia memang lagi galau. Kenzo yang terkenal kejam bisa galau hanya karena satu perempuan. Mungkin kalau perempuan itu tidak dia kenal atau sekedar sahabatnya, pasti akan lain cerita. Sekarang dia diputuskan untuk masalah yang besar. Aku Garu, tunjuk Kenzo pada dirinya sendiri. Rea hanya mengangguk membenarkan. Aku nggak galau, tapi sedang stres karena kebanyakan pikiran. Apa kamu tahu bagaimana menghilangkan stres itu? Saya tidak tahu tuan, jawab Rea cepat. Kenzo mendekatkan wajahnya, membuat Rea memundurkan diri. Tidur dengan saya, hangatkan ranjang saya malam ini. Rea merasakan pelukan di perutnya, punggungnya terasa geli saat Kenzo mengusak di sana. Kenzo memainkan tangannya di perut Rea yang masih dibalut piyama berbahan satin itu. Kenapa kalau dekat kamu, aku merasa sangat nyaman. Hanya memeluk saja segala beban pikiranku seperti terangkat dengan sendirinya, bisik Kenzo. Pria itu semakin mengeratkan pelukannya di perut Rea dan mencium tengkuknya. Rea meremang, darahnya berdesir hebat. Tapi dia harus tahan karena semua ini adalah pekerjaannya. Tahan rasa, tahan cinta, tahan semuanya agar dia tidak terlena. Dan malam itu, keduanya tidur berpelukan semalaman dengan segala pikiran semrawut di kepala masing-masing. Kenzo merasa damai. Dia benar-benar membutuhkan Rea dalam hidupnya. Hanya dengan memeluk Rea semalaman itu Kenzo meyakinkan sesuatu jika dia menginginkan Rea lebih dari sekedar penghangat ranjang. Kelvin, kalau memang Anjani membutuhkan pekerjaan itu, beri dia tempat di lantai bawah dan beri pekerjaan sebagai karyawan biasa. Kalau dia tidak mau, ya sudah, hanya itu posisi yang bisa diberikan oleh perusahaan, ujar Kenzo. 2 hari berlalu saat wanita yang bernama Larasati Anjani itu datang ke rumahnya, dan akhirnya Kenzo memberikan keputusan dengan memberi pekerjaan terhadap perempuan itu. Baik tuan, jawab Kelvin menunduk. Kelvin juga sebenarnya merasa kasihan dengan Anjani, meskipun dulu perempuan itu pernah menyakiti tuannya, tapi ternyata Tuan Ken memberikan kebijakan yang tepat dengan memberikan pekerjaan untuk Anjani sebagai karyawan biasa. Bersambung, bab 38. Pagi itu, Rea memakaikan dasi di kerak Kenzo. Pagi ini Kenzo terlihat lebih fresh dan wajahnya nampak lebih bahagia. Tangannya memeluk pinggul Rea yang tengah konsentrasi membenarkan simpul dasinya. Nah, sudah, ucap Rea tersenyum. Kemudian menatap Kenzo yang sejak tadi tidak melepaskan pandangannya. Tuan, ayo kita sarapan. Nanti tuan terlambat. Kemudian gadis itu berbalik, tidak mau berlama-lama seperti ini dengan Kenzo.
Mereka sudah seperti suami istri saja, tapi akan melangkah lengannya ditahan oleh Kenzo. Tuan, Rea membelalakan matanya ketika Kenzo mencium bibirnya. Jantungnya berdetak kencang seperti akan copot saja. Biar semangat, akhir-akhir pekerjaanku banyak sekali. Ada salah satu temanku yang ternyata mencuri desain buatanku. Saat itu aku tidak bisa mengklaim karena dia lebih dulu meluncurkan produknya. Kalau aku mengklaim hal itu, bisa saja aku yang dikira mencuri ide, padahal dia yang telah mencurinya, cerita Kenzo. Semoga Allah akan mengganti lebih, Tuan. Ingat, jika pencuri tidak akan tenang hidupnya, tidak barokah rezekinya karena makan dari hasil curian, jadi lebih baik Tuan membuat desain yang lebih bagus lagi, dan jangan sampai dibocorkan pada siapapun, buatlah ini sebagai pembelajaran, dan tidak akan pernah terulang di masa depan, ujar Rea. Kenzo tersenyum. Dia sekarang merasa suka sekali menarik kedua sudut bibirnya, hanya karena gadis di depannya ini. Bahkan Kenzo benar-benar bisa menjaga Rea, seperti apa yang diinginkan gadis itu. Tidak akan melampaui batas menyentuh Rea selain cium, peluk dan pegang-pegang. Rasanya sudah terlanjur nyaman dan Kenzo bisa mendapatkan segala bentuk perhatian dari Rea saja. Perhatian yang tentunya tulus dari dalam hati tanpa ada unsur-unsur yang lain. Entah apakah bisa dikatakan dirinya maruk kalau Kenzo juga menginginkan hati Rea. Sepertinya sang Casanova sudah mulai bisa membuka hatinya lagi untuk gadis di depannya ini. Gadis polos, cantik dengan segala pesonanya. Pantas saja jika dulu Rea selalu dibenci oleh istri dari pemilik tempatnya bekerja karena Kenzo yakin jika mereka juga akan langsung tertarik terhadap gadis ini. Terima kasih, kamu sudah membuatku lebih semangat lagi, ujar Kenzo tulus. Tuan, kalau ada masalah boleh cerita sama saya. Siapa tahu saya akan membantu. Kenzo terlihat mengamati Rea, mungkin dia bisa meminta solusi terhadap gadis ini. Rea sendiri merasa senang jika memang Kenzo mau berbagi masalah dan cerita kepadanya. Aku memiliki seorang teman, dia dulu pernah mengkhianatiku, tapi sekarang dia datang dan meminta bantuanku karena butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit. Aku harus bagaimana? Rea sedikit terkejut mendengar cerita dari majikannya itu. Apakah ini tentang Anjani? Tuan, bukankah Tuan ini adalah orang yang baik? Kalau ada orang yang pernah jahat pada Tuan, seperti mengkhianati kepercayaan Tuan dan sekarang dia kembali meminta bantuan Tuan, sebaiknya Tuan membantunya, agar dia menyesal telah menjahati orang sebaik Tuan Ken. Anjani terlihat berbinar karena lamaran kerjanya diterima oleh Kenzo. Tentu dia sangat berterima kasih kepada pria itu. Ternyata memang Kenzo masih seperti yang dia pikirkan. Anjani yakin jika Kenzo pasti memaafkannya dan menerimanya kembali. Setelah selesai berdandan, wanita yang masih terlihat cantik itu menghampiri Isabel yang sudah siap dengan seragam sekolahnya. Isabel harus pindah sekolah karena memang Anjani harus kembali ke kota kelahirannya, Jakarta. Isabel memang tidak terlihat seperti orang sakit. Gadis itu biasanya memang terlihat ceria. Namun akhir-akhir ini setelah ayahnya meninggal, Isabel sering panas dan cepat lelah. Baru setelah diperiksakan ke dokter ternyata Isabel menderita kanker darah atau leukemia. Masih stadium awal, dan Anjani berharap jika putrinya bisa sembuh. Makanya sekarang Anjani hanya memberikan obat kemoterapi untuk Isabel yang harganya lumayan mahal. Tapi itu lebih bagus daripada langsung dilakukan kemoterapi yang harganya juga jauh-jauh lebih mahal dari obatnya. Semangat ya nak, nanti waktu mama kerja, Abel sama Mbak Ita ya. Mama mau nyari kerja buat beli obat Abel, ujar Anjani mengelus kepala gadis itu. Iya, Ma. Setelah itu Anjani keluar dari rumah yang dikontraknya dan langsung masuk ke dalam mobil. Wanita itu tersenyum lebar. Dia akan mulai harinya dengan semangat. Anjani yakin jika lama-lama dia pasti akan bisa mendapatkan hati Kenzo lagi. Namun, harapannya agar menjadi sekretaris Kenzo atau jabatan yang baik sirna. Nyatanya dia hanya menjadi karyawan biasa. Bersambung, bab 39. Anjani melangkah pelan ke arah kubikelnya. Rasanya dia tidak semangat sama sekali, karena semuanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Anjani mengira, jika dia akan mendapatkan jabatan yang layak, misalkan sebagai sekretaris, atau wakil manajer, supervisor juga sudah lumayan lah. Tapi kenapa harus menjadi karyawan biasa yang levelnya setara dengan office boy? Selamat pagi, saya Larasati Anjani. Saya akan bekerja di sini mulai hari ini.
Salam kenal, ujar Anjani saat memperkenalkan diri di bagian pemasaran. Dia memang ditaruh di sana oleh Kelvin, karena itu memang tempat yang cocok untuknya. Kalau mau protes, tentu saja itu artinya dia tidak tahu berterima kasih. Kelvin sebenarnya agak tidak setuju saat mendengar Kenzo menerima Anjani. Tapi mau bagaimana lagi? Tentu Kelvin tidak bisa menolak, bukan? Anjani duduk di kursi yang sudah ditunjuk oleh Velma, manajer di bagian pemasaran. Dia harus bisa menerima dan tahan diri untuk tidak melakukan kesalahan di hari pertamanya bekerja. Wanita itu yakin jika pasti bisa mendapatkan hati Kenzo lagi, entah keyakinan dari mana dia dapat. Tapi melihat Kenzo yang sekarang, membuat Anjani ingin memilikinya lagi seperti dulu. Dan sudah terdoktrin di otaknya adalah Kenzo miliknya. Kenzo melihat jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 5 sore, waktunya dia pulang, karena dia tidak pernah ambil lembur. Paling kalau pekerjaan banyak akan dia bawa pulang ke rumah. Sejak tadi Kenzo sudah gatal ingin telepon Rhea, tapi dia tahan, karena dia akan melepaskan rindunya nanti saat di rumah saja. Semakin lama mengenal Rhea, Kenzo semakin menyukai gadis itu. Entah apa yang dirasakan oleh pria itu, hatinya selalu rindu, kangen dan cemburu saat Rhea dekat dengan laki-laki lain. Dulu awalnya Kenzo mengira, jika dia hanya tertarik saja terhadap Rhea. Tapi rasanya lama-lama perasaan itu semakin berkembang menjadi rasa suka, sayang, rindu dan cinta. Apakah Kenzo benar-benar jatuh cinta pada gadis yang menjadi pelayan pribadinya itu? Tuan, sudah saya siapkan mobil Anda, ujar Kelvin. Oke, ayo pulang sekarang. Kenzo berdiri dan mengambil tas kerjanya. Pria itu menyampirkan jas di lengannya, dan Kelvin membawakan tas kerja Kenzo. Kedua pria dewasa yang tampan dan mapan ini masuk ke dalam lift. Ada beberapa karyawan yang menyapa mereka saat berpapasan, karena memang jam pulang kerja pukul 4 pagi 30 bagi para karyawan yang tidak lembur. Saat sudah sampai di lantai bawah, Kenzo dan Kelvin segera keluar dari dalam gedung. Kelvin sudah siap membuka pintu mobil, tapi sebuah suara menghentikan tangannya. Kenzo, maaf, maksudnya Tuan Ken. Bisakah saya minta tolong? Anjani mendatangi Kenzo dan bersikap seolah mereka saling akrab. Namun setelah mendapatkan pelototan dari Kelvin, akhirnya Anjani langsung meralat panggilannya. Nyonya, ada keperluan apa? Kelvin yang bertanya. Sedangkan Kenzo hanya diam saja melihat apa yang akan dikatakan oleh Anjani. Sungguh sebenarnya Kenzo sangat malas untuk bertemu dengan wanita itu lagi. Kalau bukan karena Rhea yang meminta dia untuk membantu Anjani, tentu saja Kenzo sudah tidak peduli. Motor saya mogok Tuan. Apa saya bisa ikut pulang Tuan Kenzo? Kelvin terkejut dengan permintaan wanita itu. Sungguh Anjani memang tidak tahu malu. Maaf Nyonya, Anda bisa meminta tolong security. Kenapa minta tolong pada Tuan Ken? Anjani menunduk merasa malu. Dia tidak sadar jika sekarang posisinya hanyalah karyawan biasa. Apakah dia merasa jika mereka masih akrab seperti yang dulu dengan Kenzo, sehingga bisa mudah untuk bicara dan meminta tolong padanya? Tapi ya, Kelvin, ayo pulang, Rhea pasti sudah menungguku. Kenzo masuk ke dalam mobil, setelah Kelvin membuka pintunya lebar. Setelah itu, Kelvin langsung melajukan mobilnya keluar dari halaman perusahaan itu. Anjani mengepalkan kedua tangannya. Apa tadi yang Kenzo bilang? Ada seseorang yang menunggunya di rumah. Siapa wanita itu? Apa Kenzo sudah memiliki kekasih? Anjani berjalan dengan gontai menuju motornya yang memang mogok. Dia tentu tidak berbohong saat mengatakan jika motornya tidak bisa jalan. Tapi jawaban Kelvin membuatnya malu setengah mati, padahal dia tadi sudah menunggu Kenzo keluar dari kantor setengah jam lamanya. Nuh, sepertinya aku harus minta tolong satpam. Rhea terkejut saat Kenzo tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya. Hanya ini yang dibutuhkan oleh pria itu, pelukan dari Rhea. Bahkan hanya mengingat Rhea, tubuhnya sudah tidak tantrum lagi ketika berhadapan dengan Anjani. Kenzo kini tahu obatnya apa, obat untuk depresi dan rasa traumanya, yaitu Rhea. Tuan, ada apa? Ayo ke kamar. Kenzo melepaskan pelukannya dan menarik lengan Rhea untuk naik ke lantai atas. Rhea menatap Kelvin dan bertanya melalui kode mata. Kelvin hanya tersenyum dan mengangguk membalaskan pertanyaan Rhea yang intinya jika Rhea harus menuruti apa yang diinginkan oleh tuannya. Bersambung, bab 40.
Kenzo sejak tadi tidak melepaskan pandangannya dari wajah Rea. Rasanya dia tidak salah lagi menilai perasaannya pada gadis di depannya ini. Perasaan yang dia rasakan adalah cinta. Cinta untuk gadis cantik, lugu, polos yang ada di hadapannya saat ini. Perasaannya selalu meletup-letup ketika bersama Rea, hanya memandang wajahnya saja Kenzo sudah merasa bahagia. Asalkan Rea selalu berada di zonanya, Kenzo sudah memutuskan pilihan di hidupnya, dan itu pasti akan segera terrealisasikan. Sebentar lagi, Kenzo berharap Rea juga memiliki perasaan yang sama untuknya. Kenzo harus bisa membuat Rea yakin, jika apa yang dirasakan olehnya itu nyata. Rea sejak tadi sibuk memijat kaki Kenzo, Rea sendiri yang berinisiatif. Sebelum tidur kegiatan Rea, memang terkadang memijit Kenzo, memijit kepala, tangan atau kakinya. Seperti malam ini, Rea sudah berganti pakaian dengan piyama gaun. Itu adalah pilihan Kenzo. Gaun berbahan satin yang panjangnya sebatas lutut. Sebenarnya Rea tidak suka memakai pakaian seperti ini. Tapi karena itu keinginan Kenzo dan Rea tidak berani membantah, akhirnya dia terpaksa memakai piyama tersebut. Kenapa diam? Apa kamu kepikiran mantanmu? Tanya Kenzo tiba-tiba, membuat Rea menghentikan pijatannya dan menatap Kenzo. Mantan apa tuan? Mantan sahabat, ya mantan kekasih lah. Jangan mengira jika pertanyaan Kenzo ini random, karena semua itu sudah tersusun rapi di otaknya. Kenzo ingin tahu ada berapa mantan Rea dulu. Mulai nih, ngorek informasi. Saya tidak memiliki mantan, tuan. Kenzo memicingkan matanya. Masa? Aku nggak percaya. Sela Kenzo, terserah tuan mau percaya atau tidak. Tapi itulah kenyataannya. Saya tidak pernah pacaran tuan. Kalau yang suka banyak. Hehe, Kenzo mencibik kesal. Meskipun tidak pernah pacaran, tapi Rea memang cantik dan pasti banyak yang suka. Rea memutuskan untuk kembali melanjutkan pekerjaannya, yaitu memijat kaki Kenzo. Hening sebentar, Kenzo mengamati Rea yang memang memiliki wajah cantik alami. Sejak pertama kali melihat, Kenzo sudah merasakan ketertarikan. Kamu suka apa? Tanya Kenzo tiba-tiba. Rea mengalihkan pandangannya kepada majikannya. Maksudnya apa tuan? Kenzo berdecak karena Rea selalu tidak nyambung dengan ucapannya. Maksudnya, kamu suka sama apa, tuan? Sukanya dalam hal apa? Makanan, minuman, atau hobi? Ya, itu kamu suka apa? Rea sebenarnya sangat ingin memutar bola matanya. Tapi tentu saja dia tahan melihat kelakuan ganjil majikannya itu. Kalau makanan, saya sebenarnya suka masakan ikan. Olahan ikan saya suka. Petai juga suka, tuan. Kalau minuman, saya suka air putih sama kopi. Kalau hobi, saya sebenarnya suka masak tuan. Rea menjawab dengan lancar. Bahkan dia tidak malu menyebut jika dia menyukai petai. Kenzo sempat mengerutkan keningnya, dia merasa asing dengan kata-kata petai. Maklum, biasanya Kenzo suka makanan ala-ala luar negeri. Petai, apa itu? Tanya Kenzo. Tuan tidak tahu petai? Kenzo menggelang. Apa pelayan di sini tidak pernah masak petai? Padahal itu masakan terfavoritku loh. Apa itu? Seperti keju atau apa? Kenzo masih penasaran. Besok saya akan menyuruh Lucy untuk beli. Tapi sebaiknya tuan tidak usah makan. Karena itu nanti bisa bikin nafas kita bau, ujar Rea terkikik. Kenzo menarik Rea ke dalam dekapannya. Dia mengambil ponsel dan menyuruh Rea untuk scroll di Google dan mencari petai. Oh, ini. Dulu aku pernah melihat ini saat ke Semarang. Tapi belum pernah mencobanya. Tunjuk Kenzo pada gambar petai itu. Iya tuan. Itu favorit saya. Tapi jangan dicoba tuan. Kenapa? Pokoknya jangan. Aku ingin makan makanan favoritmu. Lanjut Kenzo. Tuan, mangel itu bikin nafas bau. Kentutan juga bau. Kalau kentut di mana-mana bau, Rea. Artis sekelas Keanu Reeves aja kentutnya juga bau. Kenzo menarik hidung Rea gemas. Ingin sekali mencubit pipinya. Tapi Kenzo tahan. Rea terlalu menggemaskan. Setelah berdebat, akhirnya malam itu Kenzo menyerah untuk tidak makan petai seperti permintaan Rea. Keduanya pun terlelap dengan saling berpelukan. Tidak ada adegan cium-cium atau pegang-pegang. Hanya pelukan biasa. Pagi itu Anjani akan pergi ke rumah Kenzo. Dia terlalu penasaran dengan wanita yang bernama Rea.
Sampai semalam Anjani tidak bisa tidur hanya karena mendengar Kenzo menyebut nama wanita lain. Tapi dia tidak boleh ketahuan oleh Kenzo. Mungkin saat Kenzo sudah berangkat ke kantor, Anjani akan datang ke rumahnya. Setelah melihat jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 7 pagi, Anjani melajukan motornya. Iya, motornya memang sudah diperbaiki, sehingga dia bisa memakainya kembali. Jam waktu masuk kantor masih 1 jam lagi. Dia bisa pergi ke rumah Kenzo untuk melihat wanita yang membuat Kenzo melupakannya. Lebih tepatnya, Kenzo sama sekali tidak meliriknya lagi. "Maaf Pak, boleh saya masuk? Saya temannya Tuan Kenzo. Masih ingat saya kan?" Kedua penjaga keamanan itu mengamati Anjani. Mereka memang tidak asing dengan wanita itu. "Tuan Kenzo sudah berangkat ke kantor? Ada perlu apa?" tanya salah satu penjaga. "Nah, ini kesempatan untuk mencari tahu siapa Rea dan seperti apa orangnya. Akan ku buat dia mundur perlahan. Kalau begitu saya ingin bertemu dengan Nona Rea." Bersambung.